matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Istiqdaran, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Baik anak-anak semua, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana? Tadi dari rumah sudah sarapan? Biasakan untuk senantiasa sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat sekolah. Mari kita awali pembelajaran ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa diberikan kenikmatan, sehingga kita bisa hadir untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Oleh karena itu, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa di depan kelas. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya akan mengecek kehadiran anak-anak semua. Silakan angkat tangan yang saya panggil namanya. Absen 1 As-Siddiqul Afif. Absen 2 Zainuddin Ma'ruf. Absen 3 Alfia Dwi Nimron. Absen 4 Andika Dwi B. Anak-anak semua, silakan tempat duduknya dan mejanya yang masih berantakan bisa dirapikan kembali. Silakan dirapikan. Inilah dengan ketertiban kelas ini, dengan harapan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan pembelajaran pagi ini dengan baik. Amin. Masih semangat? Masih. Semuanya. SMPN di mana sih? Kreasi, hebat, sukses, luar biasa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan saya tanya satu anak terkait dengan materi pada minggu yang lalu. Apakah benar-benar kalian masih ingat materi pada minggu yang lalu? Coba, siapa?
yang ingat materi pada ibu yang lalu mengatakan Ananda Berli tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang untuk Berliana. Sebelum pembelajaran kita lanjutkan terlebih dahulu, alangkah baiknya kita harus memahami tujuan apa materi pembelajaran di pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada materi pagi hari ini adalah setelah proses pembelajaran peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi fungsi Nabi dan para Rasul diutus ke muka bumi dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah setelah berdiskusi diharapkan peserta didik mampu memaparkan keberadaan para Rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi dengan benar. Anak-anakku semua, kita mempelajari materi pagi hari ini. Sebelumnya akan sedikit saya berikan sebuah motivasi. Setelah mempelajari materi ini nanti harapannya kita senantiasa bisa meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Yang pertama adalah yaitu paling tidak kita mampu untuk berperilaku jujur, baik jujur di dalam lingkungan sekolah, di lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat. Sebelum pembelajaran kita mulai, silakan anak-anak membuat kelompok sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Ya, silakan untuk dibagi kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk kelompok. Silakan. Baik, anak-anak, kelompok sudah terbagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, menjadi 4 kelompok. Masing-masing harus ada ketua kelompoknya ya, sehingga nanti anak-anak akan saya kasih sebuah tugas untuk dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Materi pagi hari ini adalah terkait tentang iman kepada Rasul dan Nabi. Silakan, siapakah yang masih ingat pembelajaran kelas 7 pada 1 tahun yang lalu? Apa arti daripada iman? Siapa yang bisa? Anda Faris. Percaya dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Masya Allah, tepuk tangan untuk Faris. Selanjutnya adalah apa yang dinamakan dengan iman kepada Rasul dan Nabi. Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Oh, baru. Ya, apa iman kepada Rasul itu? Meyakini bahwa Allah mengutus para Rasulnya untuk yang Allah Itu apa? setelah kepada umatnya. Nah, mulai sekali lagi. Meyakini bahwa Allah mengutuskan para Rasulnya untuk memberikan wahyu kepada umatnya. Nah, baik, tepuk tangan untuk Zainuddin. Baik. Setelah ini, mari kita membacakan sebuah dalil naqli yang menjelaskan tentang beriman kepada para Rasul dan Nabi yang terdapat dalam surat apa kemarin? Yang tahu siapa? Surat Ali Imran ayat 164. Baik, mari kita baca bersama-sama. Pak Guru ingin mengetahui seberapa kalian bisa membaca Al-Quran. Siap? Siap. Kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masya Allah, tentang semuanya.
tangannya. Selanjutnya saya ingin mengetahui di antara kalian semua, selain kalian mampu membaca dengan baik, kira-kira kelas 8H ini apakah ada yang hafal ayat surat Al-Imran ayat 164? Coba angkat tangan siapa yang hafal? Berani baca? Siapa ini? Oh, Ananda Aulia, tepuk tangan Ananda Aulia. Akan berdiri Ananda Aulia, dibaca surat Al-Imran ayat 164. Dibaca dengan baik. 1, 2, 3. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan. Karena dia sudah hafal, maka Pak Guru akan memberikan sebuah hadiah untuk Ananda Aulia. Ada apa ini namanya ini? Masya Allah, ini untuk kamu. Oke, tepuk tangan kita semuanya. Baik, ternyata di antara kalian ada yang hafal surat Al-Imran ayat 164. Anak-anak semua, saya harapkan setelah ini nanti kalian senantiasa bisa mengaji, mempelajari Al-Quran. Baik anak-anak, dari dalil naqli surat Al-Imran ayat 164 ini, nanti saya akan memberikan tugas kepada kalian dan dikerjakan masing-masing kelompok. Apa tugasnya? Yang pertama adalah menulis ulang ayat 164 dari surat Al-Imran ini, karena saya ingin mengetahui keterampilan kalian dalam menulis Arab. Yang kedua, nanti kalian mencari informasi boleh di internet terkait tentang makna terjemah dari surat Al-Imran ayat 164 ini. Setelah itu nanti kalian bisa presentasikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing di depan kelas. Baik, silakan dikerjakan mulai sekarang. Hasil diskusi kalian, tapi sebelumnya akan saya ambil terlebih dahulu karya keterampilan menulisnya. Kelompok ini saya ambil dulu. Yang penilaian kelompok ini penulisannya. Baik. Setelah ini nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusi menerjemahkan surat Al-Imran ayat 164. Perwakilan kelompok 1 terlebih dahulu. Yang lain bisa mendengarkan presentasi kelompok 1. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang arti surat Al-Imran ayat 164. Saya ambil dari sumber terjemahan tafsir dari Ibnu Katsir. Terjemahannya sebagai berikut. Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, yaitu Muhammad, di tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesaman yang nyata. Baik, selanjutnya kelompok yang kedua, siapa yang mewakili?
Anak dari Dapa, silakan untuk presentasikan. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Terjemah ini saya ambil sumber dari aplikasi Al-Quran. Arti surat Al-Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Nabi Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membaca kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang membuktikan? Oke, Lydia. Untuk arti surat Al-Imran ayat 64, kami mendapatkan arti ini dari aplikasi Al-Quran. Sungguh, Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul, Muhammad, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Oke, baik. Selanjutnya kelompok 4 dipresentasikan. Perkenalkan, saya Bujana Aulia dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil terjemahan ayat Al-Imran ayat 164. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Silakan kalian amati layar yang ada di depan kelas, bahwasanya seorang nabi dan rasul itu diutus oleh Allah dan memiliki sebuah visi dan misi, atau bisa disebut dengan sebuah tugas amanah, yang mana beberapa tugas yang dikasihkan Allah kepada manusia pilihannya, para nabi dan rasul, yang pertama yang dan utama itu adalah apa? Tentang tauhid, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Satu. Setelah tauhid, maka yang kedua, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ini yang tidak kalah pentingnya dengan tauhid. Apa? Yaitu Rasulullah SAW, innama bu'istu, sesungguhnya saya diutus oleh Allah. Itu karena apa? Liutammima makarimal akhlaq, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kaum jahiliyah yang awalnya akhlaknya sangat-sangat jelek, sehingga setelah datangnya Rasulullah SAW pelan-pelan diubah menjadi kaum Rasulullah, umat Rasulullah yang memiliki akhlak yang baik. Selanjutnya, tugas Rasulullah SAW, para Rasul dan Nabi diutus oleh Allah adalah sebagai rahmat, sebagai kasih sayang. Untuk itu, barangkali siapa yang bisa memahami Rasulullah diutus sebagai rahmat, angkat tangan siapa? Oke, ada dia. Apa yang kalian ketahui tentang Rasulullah diutus sebagai rahmat? Untuk memberikan rahmat kepada sesama manusia. Rasulullah diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat kepada sesama umat muslim. Baik, tepuk tangan untuk dia. Kelompok 2, barangkali ada kelompok yang lain untuk menambahi atau tidak setuju dengan pendapatnya dia. Kelompok berapa? Pak, Kelompok 1. Oke. Saya kurang setuju dengan Bapak. Kamu kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena tidak hanya ditujukan untuk umat muslim saja, dan untuk umat muslim juga, seperti Rasulullah memelihara kucing. Baik, berarti menurut kelompok 1 bahwasanya Rasulullah tidak hanya Manusia saja, tetapi seluruh. Oke, tidak hanya memberikan kasih kepada umat muslim saja, tapi juga umat manusia, tidak pandang bulu baik umat muslim ataupun non muslim. Bahkan juga tidak hanya manusia, tapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu
terbukti dengan adanya hewan peliharaan Rasulullah yang disukai Rasulullah, yaitu berupa hewan kucing. Baik anak-anak, baik tepuk tangan untuk kita semuanya. Setelah kalian mempelajari tentang tugas Rasul dan Nabi, selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat yang dimiliki oleh para Rasul. Saya akan menempelkan sebuah kertas di papan tulis. Nanti tolong dicocokkan sesuai dengan lawan kata sifat Rasul. Dari sifat sidik, sifat amanah, sifat fatona, dan sifat tabligh. Ada berapa sifat? Ada 4. Sebutkan. 1. Sifat sidik, sifat amanah, fatona, dan tabligh. Setelah ini saya tunjuk satu anak untuk menempelkan satu sifat yang berlawanan dengan sifat wajib Rasul, yaitu sifat mustahil. Lawannya sifat sidik apa? Coba tempelkan sesuai dengan tempatnya. Saya kasih satu kertas. Faris, maju ke depan, tempelkan. Benar atau salah? Di sini dulu kita cek bersama-sama. Tabligh lawannya kitman, betul? Betul? Betul. Selanjutnya adalah Ananda Denis. Yakin nomor ini? Betul? Yakin? Oke, kita semuanya lihat hasil kerja tugas Mbak Denis. Sidik lawan katanya enak, sama betul? Karena salah, maka kita hukum dengan baca surat pendek. Coba baca surat pendek, surat Al-Alaq 1-5. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Denis. Ini surat yang kamu baca tadi merupakan salah satu surat yang tidak asing bagi kita. Coba kamu uraikan, sebutkan. Kira-kira ayat Al-Alaq ini ada hubungannya enggak dengan Rasulullah SAW? Surat Al-Alaq ini, surat Al-Alaq 1-5 termasuk surat yang diturunkan sebagai wahyu pertama Rasulullah di bumi. Oke, baik, tepuk tangan untuk Mbak Denis. Mari kita pahami bersama bahwasanya sifat Rasulullah SAW yang pertama adalah sidik, yaitu artinya apa? Benar atau jujur. Nomor 2 adalah aman. Artinya dapat. Katanya adalah rian. Yang ketiga adalah fatona. Dan lawan katanya adalah jahala atau bodoh. Yang keempat adalah nyampe. Lawan katanya adalah kitman. Lawan katanya kitman artinya adalah menyembunyi. Ini adalah 4 sifat Rasulullah beserta sifat mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya sifat wajib juga sekaligus punya sifat mustahil lawan katanya. Namun di balik itu Rasulullah juga punya sifat jaiz. Sifat jaiz Rasulullah itu adalah sifat yang menyerupai atau menyamai sebagaimana manusia biasa. Hai anak-anak semua, apakah kalian dapat nama-nama Rasul? Nah, untuk memudahkan hafalan kita baca nama-nama Rasul dengan lagu Balku ada 5. Siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Ada
terlebih dahulu Pak Guru ingin evaluasi hasil belajar di bagian ini dengan sebuah pertanyaan lisan, ya. Nanti akan saya masukkan dalam penilaian. Coba soal yang pertama, Rasul yang wajib kita imani jumlahnya ada berapa? Haris, ada berapa? 25. Oke. Selanjutnya Anda Bismar. Siapakah Nabi yang pertama kali bernama siapa? Nabi Adam. Baik. Evaluasi pembelajaran sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dari materi yang kita pelajari di bagian ini. Siapa di antara kalian yang ingin menyimpulkan materi ajar pada bagian ini? Siapa? Saya. Anda silakan disimpulkan. Silakan berdiri. Pengertian iman kepada Rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian para Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui itu ada banyak. Jumlahnya ada 25. Bisa perjuangan dalam berdakwah dapat menjadi teladan bagi kehidupan kita. Sifat-sifat Rasul ada 4, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan sakinah. Sifat mustahilnya ada 4, yaitu kasih, khianat, hikman, dan balada. Ya, baik, terima kasih Anda David. Oke, semua. Sebelum selanjutnya Pak Guru akan melakukan refleksi tentang pembelajaran bagian ini dengan semua. Kita silent. Oke. Dari materi pembelajaran bagian ini kita mengambil hikmahnya, terutama terkait dengan perilaku kita sehari-hari. Seharusnya kita sebagai umat Rasulullah mampu untuk mengikuti jejaknya, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, terutama kita dan tidak mengamalkan keempat sifat, yaitu kita jujur, kita fatona, cerdas, amanah, dan tabligh, sehingga kita bisa menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Baik anak-anak semua, selanjutnya mari kita tutup pembelajaran di pagi hari ini dengan doa penutup. Sebelum doa penutup, saya ingatkan kembali bahwasanya pertemuan pada minggu yang akan datang adalah terkait dengan materi yaitu tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Baik, ketua kelas untuk bisa maju ke depan memimpin doa penutup. Sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, bisa kembali ke tempat duduknya. Nah semua, saya akhiri pembelajaran di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.